Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ke materi kita. Kemarin kan kalian sudah mempelajari materi prasyarat yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita akan bahas tentang materi intinya nih untuk bab ketiga ini mungkin ya. Di sini kita akan mempelajari sistem persamaan linear tiga variabel. Oke. Oke, kita ingat lagi peta konsepnya. Di sini kita akan membahas konsep dulu ya, mulai dari inspirasi. Kemarin sudah kita bahas tentang sistem persamaan dua variabelnya. Semoga kalian membuka lagi memori kalian di SMP. Kita langsung ke sistem persamaan linear tiga variabel. Kemudian kita coba salah satu penyelesaian masalah sistem persamaan linear tiga variabel menggunakan substitusi. Kemudian kita akan menemukan himpunan penyelesaiannya. Oke, kita langsung ke konsep. Oke, pertama sebelum ke konsep, Ibu akan menginformasikan terkait ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sistem linear tiga variabel. Di sini ada surat Ali Imran, Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ayatnya ini bisa kalian baca sendiri, yang artinya sesungguhnya dalam Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari sisa neraka. Nah, di sini kaitannya yaitu di sini terdapat banyak komponen ya, beberapa banyak komponen, ada 2 bahkan lebih dari 2, bisa 3. Tujuannya itu adalah untuk mengingat Allah. Jadi kaitannya dengan sistem persamaan linear, yang kita tahu yang namanya sistem itu adalah sebuah gabungan dari beberapa komponen yang memiliki tujuan. Maka jika digabungkan dengan persamaan linear, ini secara matematis, kalau secara harfiah atau secara nyatanya itu penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu adalah salah satu komponen tanda yang dikirimkan kepada orang yang berakal ya. Nah, ini jadi kaitannya dengan materi hari ini adalah banyaknya komponen gabungan dari beberapa komponen itu digabungkan dan memiliki tujuan. Di sini mengingat Allah itu adalah definisi atau penerapan konsep dari sistem. Nah, persamaan linear itu 3 variabel. Nah, di sini ada kaitannya dengan 3 variabelnya atau 2 lebih dari variabel. Variabel itu adalah sebuah komponen. Nah, komponennya itu adalah penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Nah, itu adalah masuknya ke variabel. Di sini kan fokus ke 3 variabel, sedangkan di sini banyak variabel. Maksudnya banyaknya variabel-variabel ini atau komponen-komponen ini memiliki tujuan, yaitu mengingat Allah. Maka ini penerapan dari sistem dari beberapa variabel gitu, sistem variabel gitu ya. Oke. Nah, kita ke konsep dasar. Konsep dasarnya itu di sini ada ilustrasinya. Misalnya di sini kalian lihat gambar buah ya, toko buah gitu ya. Nah, di sini ceritanya Yuki berbelanja di sebuah toko. Jadi kita lihat konsepnya pakai ilustrasi. Misalnya ya, di sini ada Yuki nih. Yuki itu berbelanja di sebuah toko. Nah, di toko tersebut sedang melakukan promosi awal bulan yang berupa paket hemat, yaitu gabungan buah-buah yang berisi pisang, jeruk, dan buah naga ya. Nah, di paket hemat itu, detail paket hematnya bisa dilihat ini. Nah, detail paket hematnya itu untuk paket pertama 3 kilo jeruk, 6 kilo pisang, dan 1 kilo buah naga itu harganya 242.000 ya. Paket kedua itu 2 kilo jeruk,
4 kilo pisang dan 2 kilo buah naga itu harganya 369.000. Dan paket 3 itu 4 kilo jeruk, 3 kilo pisang, dan 1 kilo buah naga harganya 230.000. Nah, karena tertarik dengan promo tersebut, si Yuki itu ya memutuskan untuk membeli masing-masing satu dari setiap promo yang ada. Nah, dia banyak-banyak beli itu buat apa? Dia itu rencananya ingin menjual lagi nih ke teman-temannya. Teman-temannya kebetulan di kosannya gitu ya. Di kosannya itu pengen beli lagi atau di pondoknya dia menjual lagi gitu ya ke teman-teman yang ada di pondok. Nah, tapi kan sebelum itu kan harganya secara paket ya. Nah, untuk ngejual lagi kan menjual kembali buah-buah tersebut, Yuki itu kan harus tahu harga masing-masing per satu buah jeruk itu berapa gitu ya. Per 1 kilo jeruk itu berapa gitu ya harganya. Nah, berarti untuk memutuskan harga jual, Yuki harus mengetahui dulu harga dari masing-masing item. Jadi 1 kilo jeruk berapa, 1 kilo buah naga berapa, 1 kilo pisang berapa. Maka gimana cara mengetahui harga tiap barang dan kalau secara di kita pecahkan secara matematika, model matematikanya seperti apa sih? Nah, di sini untuk memutuskan harga dari tiap barang dan model matematika, ayo kita buat pemisalan. Nah, tadi kan ada jeruk, pisang, dan buah naga. Nah, di sini kita misalkan ya dengan sebuah variabel. Harga satuan jeruk itu dilambangkan dengan variabel X. Harga satuan pisang itu diumpamakan dengan Y, dan harga satuan buah naga kita umpamakan dengan variabel Z ya, X, Y, Z. Maka dari sini model matematika dari 3 paket ini kita bisa tulis paket pertama yang tadi ini ya, 3 kilo jeruk, 6 kilo pisang, 1 kilo buah naga dengan harga 242.000, kita bisa tulis dengan model matematikanya itu 3X ditambah 6Y ditambah Z ya. Dengan X itu jeruk, Y itu pisang, dan Z itu buah naga gitu ya. Jadi ada 3 kilo jeruk, 6 kilo pisang, dan 1 kilo buah naga. Harganya 242.000. Kemudian paket 2 juga sama. Modelnya seperti ini. Dan ketiga paketnya seperti ini modelnya. Jadi agar memudahkan menghitung, kita misalkan harga jeruk itu dengan X, harga pisang itu dengan Y, dan harga buah naga itu dengan Z gitu ya. Nah, setelah kalian buat model matematikanya, jika digabungkan ya dari ketiga persamaan tadi gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, bentuk yang seperti ini dinamakan bentuk sistem persamaan linear 3 variabel ya. Jadi terdapat sistem yaitu gabungan dari beberapa persamaan ya. Kemudian dia memiliki 3 variabel yaitu X, Y, Z ya yang digabungkan dalam satu sistem, maka dinamakan sistem persamaan linear 3 variabel ya. Kemudian cirinya adalah ada variabelnya, 3 variabel yaitu X, Y, Z, kemudian dia itu linear gitu ya. Linear itu ya seperti ini gitu, linear X, Y, Z sama dengan sekian gitu ya. Nah, itu linear. Nah, kita langsung ke definisi nih. Jadi, definisi dari sistem persamaan linear 3 variabel itu apa? Dari ilustrasi di atas, kita peroleh sistem itu adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu elemen atau komponen yang saling terkait dan terpadu dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan ya. Kemudian, sistem persamaan linear 3 variabel itu suatu persamaan yang memiliki 3 variabel. Bentuk umumnya itu AX plus BY ditambah CZ sama dengan D ya. Dengan A, B, C adalah koefisien, X, Y, Z adalah variabel, dan D adalah konstantanya ya. Maka, sistem persamaan linear 3 variabel itu bisa disebut dengan suatu kumpulan atau himpunan dari beberapa persamaan linear yang memiliki 3 variabel ya. Di sini kalian sudah paham ya definisi dari SPLTV. Kita sebut SPLTV. Ya, bentuk dari SPLTV ini seperti ini ya. Atau kalau lebih gampangnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya Bu, kalau ininya cuma 2, apakah misalnya cuma
sampai AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, kemudian EX ditambah FY ditambah GZ sama dengan H gitu ya. Apakah kalau misalnya hanya ada dua persamaan, apakah disebut tidak disebut sebagai sistem persamaan linear 3 variabel? Nah, pada umumnya untuk sistem persamaan linear 3 variabel, dia memiliki 3 unsur persamaan gitu ya, ada 3 gitu. Kalau 2 bisa saja asal variabelnya ada 3 gitu. Tapi pada umumnya bentuknya seperti ini. Nah, semua koefisien yang ada di sini itu adalah himpunan bilangan real ya. Termasuk si D-nya gitu. Nah, jadi penyelesaian SPLTV juga bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu substitusi, eliminasi, determinan, dan gabungan gitu ya. Nah, di sini kita coba salah satu metode pertama, yaitu metode. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk soal pertama, untuk cara substitusi, misal carilah penyelesaian dari SPLTV di bawah. Di sini ada SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini ada X plus Y dikurangi Z sama dengan negatif 3. Kemudian 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. Nah, di sini kita diminta untuk mencari apa sih? Di sini kita diminta untuk mencari nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa ya. Ini kan masih sesuai dengan contoh ilustrasi di depan, ini tuh masih satu paket gitu ya. Gabungan dari beberapa paket. Ini paket pertama, paket kedua, paket ketiga. Nah, untuk menentukan harga dari masing-masing elemen, yaitu X, Y, Z, caranya gimana? Nah, ini kita pakai cara substitusi, yaitu memasukkan gitu ya, atau mengganti variabelnya dengan variabel nilai yang senilai gitu, yang sama. Nah, cara mengerjakan SPLTV ya, yaitu yang paling sederhana dari ketiga persamaan di atas ya. Kita pilih persamaan yang pertama, misal kita pakai pilih persamaan yang sederhana gitu ya. Paling sederhana itu misalnya yang atas, karena X, Y, Z-nya masing-masing 1 gitu ya. Sedangkan kan yang lainnya ada 2 gitu. Jadi kita paling yang sederhana itu adalah yang koefisien variabelnya itu 1 gitu ya. Jadi angka di depan variabelnya itu 1 gitu ya. Nah, dari sini kita temukan nilai dari salah satu variabel. Kita rubah gitu ya. Awalnya variabel ini jadi salah satu mencari variabel X dari persamaan yang ini gitu ya. Awalnya misalnya ini X plus Y dikurangi Z sama dengan negatif 3. Di sini kita akan mencari nilai X secara rumus gitu ya, atau secara masih bentuk persamaan, belum bentuk berupa angka dari X. Nah, maka kalian cukup memindahkan saja gitu ya. Karena di sini kita akan mencari X, maka si Y plus Y dikurangi Z-nya kalian pindahkan ke kanan gitu ya. Maka hasilnya akan jadi X sama dengan negatif Y plus Z dikurangi 3. Jadi kalian cukup aja pindahin gitu ya. Karena kan di sini kita akan coba cari X ya. Nah, X-nya itu bukan kita nyari angkanya sama dengan 3, sama dengan 7. Tapi sebuah persamaan baru di mana kita memperoleh nilai X-nya itu nilainya akan sama dengan negatif Y ditambah Z dikurangi 3 gitu ya. Ini fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan memperoleh nilai X, Y, Z dalam bentuk angka gitu ya, atau konstanta. Kalau tadi kan D gitu ya, D gitu. Gitu ya. Nah, Nah, setelah kita menemukan si X-nya nih ya, yang X baru, bentuk X yang baru, kalian substitusikan si persamaan X tersebut ke persamaan lainnya yang ada di soal. Di sini si X-nya yang tadi ini ya. X kurangi Y ditambah Z dikurangi 3. Nah, kalian substitusikan ke salah satu persamaan. Di sini Ibu pilih persamaan yang kedua. Yang kedua itu adalah 2X plus Y ditambah Z
sama dengan 4. Kalian substitusikan atau masukkan nilai X-nya yang sudah diganti jadi negatif Y ditambah Z dikurangi 3 gitu ya, ke persamaan ini. Jadi kalian ganti variabel X atau huruf X-nya itu dengan ruaskan si negatif Y ditambah Z dikurangi 3. Jadi kalian cukup aja ganti awalnya kan cuma X gitu ya. Hanya huruf X saja. Sekarang ganti dengan huruf yang ini. Ganti dengan ruas yang kanan ya. Jadi kalian ganti aja, kalian masukin. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian setelah kayak ini kalian kalikan ya, kali pelangi. Karena di sini depannya ada angka 2, maka angka 2-nya untuk menyederhanakan. Jadi kalian sederhanakan dengan mengkalikan 2 dengan negatif Y, 2 dikalikan dengan Z, dan 2 dikalikan negatif 3 gitu ya. Nah, si YZ-nya nggak diganti, Bu. Enggak, karena kan di sini yang kalian tahu adalah si X itu nilainya sama dengan ini gitu. Maka yang kalian ganti hanya si X-nya saja gitu ya. Nah, kalian sudah ganti, kalian jadikan akan memperoleh seperti ini. Ya, negatif 2Y itu dari 2 kali negatif Y, 2 dikalikan dengan Z itu jadi 2Z, dan 2 dikalikan negatif 3 jadi negatif 6. Dan Y dan Z-nya kalian tetap tulis, dan 4-nya juga kalian tetap tulis. Nah, setelah ini kalian satukan suku yang sama ya. Kumpulkan Y dengan Y, Z dengan Z, dan yang nggak punya variabel dengan yang tidak punya variabel. Nah, setelah kalian satukan suku, kalian bisa tulis seperti ini. Nah, si negatif 6-nya karena tidak memiliki suku, maka pindahkan ke ruas yang tidak memiliki suku juga, yaitu gabungkan dengan 4. Nah, dari sini kalian bisa jumlahkan 4 ditambah 6. Ya. Oke, nah setelah ini kalian jumlahkan, jadi diperoleh negatif Y ditambah 3Z. Oke, negatif Y ditambah 3Z sama dengan 10 ya. Maka kalian memperoleh persamaan baru nih ya. Persamaan baru yaitu negatif Y ditambah 3Z sama dengan 10. Sampai sini selesai belum? Kita cari persamaan yang baru yang kedua. Nah, persamaan baru yang kedua, kalian mensubstitusikan nilai X yang kalian peroleh di depan dengan ke persamaan yang lainnya. Yang tadi kan kedua, sekarang ke yang ketiga. Yang ketiga adalah X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. Di sini kalian ganti si X-nya dengan negatif Y ditambah Z dikurangi 3. Jadi seperti ini ya. Jadi kalian substitusikan si ini ke sini. Kemudian kalian akan memperoleh ini ya. Dan kalian satukan suku yang sama seperti yang tadi ya. Dan si 3-nya karena si 3-nya itu tidak memiliki variabel, kalian pindahkan ke kanan. Nah, udah nih mereka sudah berada dengan suku atau temannya gitu ya. Suku yang sama. Nah, kalian tinggal jumlahkan, hasilnya akan seperti ini. Maka kalian memperoleh persamaan baru yang kedua, yaitu Y ditambah 2Z sama dengan 10. Nah, Ibu kalau misalnya sudah dapat, bagaimana Bu? Nah, kalau sudah selesai, kalian gabungkan kedua persamaan baru yang tadi. Oke, kita gabungkan persamaan baru 1 dan 2. Ya, yang ini tadi kita tulis bentuknya jadi seperti ini. Nah, dari sini kalian sudah mempelajari tentang SPLDV kan sebelumnya. Nah, di SPLDV ada yang namanya eliminasi. Ya, kalian cukup untuk menentukan nilai salah satu variabel, kalian eliminasi ya persamaan baru di atas. Di sini nah, untuk mengeliminasi kan kemarin di SPLDV kalian syaratnya itu nilai atau koefisien di depan Y atau di depan Z itu harus sama. Nah, di sini ada yang sama, yaitu si Y itu koefisien di depan Y-nya itu adalah 1, karena di depannya itu nggak ada angka gitu ya, angka 3, 2, sampai sebelumnya hanya ada negatif Y atau plus Y. Nah, kalau negatif Y ditambah plus Y itu diumpamakan dengan angka 1 di depannya, maka kalian cukup berarti yang kalian eliminasi adalah si Y-nya.
ya. Nah, karena di sini negatif Y tanda di depan variabelnya itu berbeda, maka kalian jumlahkan. Semua persamaan antara persamaan satu dan kedua kalian jumlahkan. Maka akan memperoleh 3Z ditambah 2Z sama dengan 10. Si Y-nya itu habis karena negatif Y ditambah Y itu sama dengan kamu punya hutang Y kamu punya hutang Y ditambah Y, maka hutangnya itu akan jadi habis gitu ya. Ditambah itu dibayar gitu, maka habis gitu ya. Maka si Y-nya itu udah 0 gitu ya. Maka kalian bisa jumlahkan yang ada. Yang ada itu tinggal Z. 3Z ditambah 2Z sama dengan 20. 10 tambah 10, 20 ya. Nah, di sini kalian memperoleh jadi 5Z sama dengan 20. Di sini kalian karena kita akan cari Z, maka si 5 ke kanan kan. Jadi 20 per 5, maka hasilnya jadi 4. Maka diperoleh Z sama dengan 4 ya. Sampai sini langsung kalian substitusikan ke salah satu persamaan baru ya, persamaan baru yang atas ini ya. Yang ini mau yang ini gitu ya. Karena kalian udah dapat nih nilai Z-nya 4, maka kalian pilih misalnya di sini kita pakai yang Y ditambah 2Z sama dengan 10. Maka angka si Z-nya kalian ganti dengan berapa tadi? Ini kan 4 ya. Berarti kalian gantikan dengan 4. Y ditambah 2 kali 4 sama dengan 10. 2 kali 4 adalah 8 ya. Jadi Y ditambah 8 sama dengan 10. Maka hasilnya kemudian kita akan mencari Y. Maka si 8-nya pindahkan ke kanan. Jadi Y sama dengan 10 kurangi 8. Hasilnya Y sama dengan 2. Oke, dapat nih nilai Y-nya. Nah, sekarang kita cari si X. Si X itu adanya di persamaan yang ada di soal ya. Ada di persamaan yang ada di soal. Maka kita substitusikan ke salah satu nilai substitusikan si Z dan Y-nya ini. Si Z dan Y-nya ini ke persamaan yang ada di soal. Kita pilih salah satu persamaan. Di sini kita pilih yang persamaan pertama yaitu X ditambah Y dikurangi Z sama dengan negatif 3. Maka kalian ganti si variabel Y dan Z-nya itu dengan angka 2 dan 4. Seperti yang kalian peroleh tadi ya. Kemudian kalian jumlahkan 2 dikurangi 4 itu jadi negatif 2. Maka X kurangi 2 sama dengan negatif 3. Nah, di sini negatif 2-nya dikekanankan. Maka hasilnya X sama dengan negatif 3 ditambah 2. Maka hasilnya jadi X sama dengan negatif 1. Nah, udah dapet nih X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Maka kalian buat kesimpulan sehingga diperoleh himpunan penyelesaian masalahnya adalah HP-nya sama dengan negatif 1, 2, dan 4. Atau X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 4. Mudah ya? Mungkin sekian untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.